ketika saya baca teks Injil Lukas yang baru saja kita dengar, saya ingat kembali satu cerita yang beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu saya pernah ceritakan di sini. Cerita tentang seorang dramawan Jerman yang mengubah kembali teks Injil yang baru saja kita dengar. Ceritanya itu ketika menjelang Natal, pastor kopi di sebuah kopi, dia datang menjumpai kepala sekolah dasar SD dan meminta supaya sekolah tersebut menyiapkan aktivitas sesuai dengan teks Injil yang baru saja kita dengar. Lalu kepala sekolah menugaskan ibu-ibu agama. Dan ibu-ibu agama mulai dari anak-anak yang akan memainkan aktivitas Natal itu. Seorang anak perempuan yang badannya besar dipilih untuk memerankan mereka. Seorang anak laki-laki yang juga badannya lebih besar dari teman-teman lain dipilih untuk memerankan Yosef. Lalu beberapa anak kecil seperti yang dulu di depannya, mereka mencari para malaikat dan balas kita. Lalu setelah memilih para pelakon itu, ibu sadar bahwa masih ada satu pelakon. Itu pelakon pemilik rumah peringatan. Dan ternyata anak-anak tidak mau memerankan peran. Karena nanti dia harus melewati Yosef dan Maria. Lalu ibu menunjuk semua tetap tidak. Dan karena terus tidak mau, maka ibu mulai ajar. Baik kamu sholat, tetapi kalau saya tunjuk lagi ada yang sholat, kalau kepala sholat dia dikeluarkan dari sekolah. Lalu ibu mulai tunjuk satu orang dan satu anak dan dia dengan berat hati ya beribu karena takut dikeluarkan. Lalu mereka latih sesuai dengan teks yang tadi kita dengar ceritanya. Jadi Yosef dan Maria harus pergi ke Bethlehem. Lalu di sana ketika Maria harus melahirkan, dia mengalami kesulitan karena tidak ada tempat penginapan dan dia harus melahirkan di sebuah kandang. Setelah mereka latih sudah baik, maka pada malam bisa seperti ini tidak ada bacaan Injil. Itu dilakukan. Dan saat melakukan itu ada satu perubahan drastis yang dibuat oleh pelakon pemilik rumah peringatan. Jadi waktu Maria dan Yosef datang ke pintu, anak itu keluar dengan wajah penuh senyum. Dia bilang selamat malam Pak, selamat malam Bu, ada yang bisa saya bantu? Lalu Maria dan Yosef terkejut karena itu tidak sesuai dengan skenario. Lalu dia bilang, Pak mari silahkan masuk, silahkan duduk, jangan malu-malu. Anda rumah sini. Maria dan Yosef masih kaget kalau ini tidak bisa. Ketika mereka bingung, dia tambah lagi, Bu, Pak, mau minum teh, kopi dan susu. Dan pada saat itu pastor Rocky sudah emosi. Pastor Rocky cari kepala sekolah cari ibu pelatih, ibu agama. Sementara anak itu dia pakai tinggi masih bodoh. Mari Bu, saya sudah berat sekali. Jangan takut, tante saya tidak bisa panggil sudah. Dan pada saat itu pas program sahabat naik dan lempar anak itu. Dan semua umat di dalam gereja itu mulai bingung. Kok bisa begitu? Dan pada saat waktu mereka bingung, ada seorang yang mulai bangun dan dia tepuk tangan. Dan selesailah aktus Natal pada malam. Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih. Tema misa kita pada malam ini, sebagaimana kita dengar tadi,
gereja sebagai umat Allah. Dan umat Allah yang dimaksudkan itu adalah kita semua. Dulu ketika berbicara tentang gereja, pikiran pertama yang muncul itu tentang gedung. Lalu sesudah itu berbicara tentang hierarki itu para pejabat gereja. Mulai dari paus turun sampai mereka yang tertarik. Tetapi sesudah Konsili Vatikan kedua, yang disebut umat Allah itu, disebut gereja itu adalah kita semua. Semua umat itu disebut gereja. Dan justru gereja itulah yang jauh lebih tinggi daripada para pejabat. Para pejabat gereja itu hanya pelayan. Yang disebut gereja itu kita ini. Dan tanpa kita, kalau ada yang sakit, kalau ada yang susah, kalau ada yang gagal, kalau ada yang selalu hidup dalam masalah, maka gereja kita bermasalah. Jadi sekali lagi, kalau ada yang selalu susah, selalu alami kesulitan, selalu sakit, atau selalu buat soal, maka gereja kita perlu ditolong. Dan konsep seperti ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak pada masa Yesaya. Tadi kita dengar bacaan pertama dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya itu ditulis itu abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi sekitar 800 tahun sebelum Yesus lahir. Dan waktu itu, ketika kitab Yesaya ini ditulis, itu bangsa Israel itu mereka sangat makmur. Di Israel itu di kerajaan utara itu ada raja yang namanya Yerobeam yang membuat bangsa Israel itu berkembang sangat besar. Lalu di selatan di kerajaan Yehuda itu ada raja yang namanya Usia, raja Usia. Dia memerintah sekitar tahun 740 sampai 600 sekian. Dan waktu itu bangsa Israel begitu makmur. Dan ketika mereka semakin makmur, ketika hidup mereka berkelimpahan, makan minum selalu cukup, kebutuhan lain selalu terpenuhi, dan mereka mulai berkembang maju menjadi semakin kota, mereka meninggalkan Tuhan. Jadi semakin mereka maju, mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, bukan cuma meninggalkan Tuhan, tetapi mereka yang sudah mulai bergaul dengan orang dari bangsa-bangsa lain, yang sering berpesta bersama, sering melakukan kegiatan bersama, sering berdagang bersama, mereka ikuti ibadat orang-orang itu, orang-orang bangsa lain. Dan kemudian Nabi Yesaya mengingatkan mereka, kalau kalian tinggalkan Tuhan, kalau kalian tidak lagi mengandalkan Tuhan, karena kamu sendiri sudah bisa penuhi kebutuhanmu, karena kamu semakin pintar dan semakin maju, maka kamu akan dihukum Tuhan. Dan kemudian hal itu terbukti karena mereka tidak. Jadi tadi dalam bacaan pertama kita dengar tertulis bahwa bangsa yang berada dalam kegelapan selama hidup terang. Itu kegelapan yang dimaksudkan itu adalah kegelapan karena hidup tidak lagi berdasarkan ajaran, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai dan kebajikan. Dan situasi seperti ini sebenarnya masalah gereja kita saat ini. Semakin orang maju, semakin orang pintar, semakin orang bisa penuhi kebutuhannya, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, dan banyak masalah juga muncul, dan masalah-masalah itu juga semakin canggih. Kalau kita ikuti berita hari ini, kita lihat ada beberapa kasus pembunuhan yang cukup lama dulu baru bisa ditemukan. Dan semakin banyak orang yang semakin berani membunuh. Kita lihat saja beberapa waktu terakhir itu sangat banyak. Di Indonesia juga semakin banyak. Di Kupang beberapa waktu lalu ada pembunuhan yang sangat banyak. Kalau dulu, ya, kejadian seperti ini ya, kekerasan selalu terjadi secara berkelompok dan itu didasari oleh nilai, misalnya mempertahankan
Kampung itu perang-perangan tertentu antara kampung. Tapi akhir-akhir ini hal sepele saja orang seperti ini. Ini artinya apa? Orang semakin jauh dari Tuhan. Di momen beberapa hari terakhir ada anak dibunuh oleh bapak sendiri, anak perempuan umur 8 tahun. Dan semakin hari ketika manusia semakin maju, nilai manusia itu kelihatan semakin rendah. Konflik-konflik politik itu masuk sampai di keluarga-keluarga. Bisa dalam rumah itu adik kakak itu bermusuhan kakak. Dalam komunitas basis doa bersama itu bisa jalan karena dendam pun. Apalagi dalam lingkungan frustasi yang begitu. Dan karena itu maka banyak rencana bersama itu tidak terjadi. Ini semua terjadi karena nilai manusia itu dianggap sebagai rendah. Kepentingan sesaat itu dianggap jauh. Dan tentang hal ini sekali lagi sejak hampir 3.000 tahun lalu Yesaya sudah sampaikan. Kalau kamu itu berubah, kalau nilai-nilai ini nilai dari Tuhan itu dipelihara, maka hidupmu akan bagus. Dan masalah itu sekali lagi masalah keluarga kita. Kalau itu saudara-saudari, bapak ibu sekalian yang saya ketika kita mendengar teks-teks tadi dan dikatakan bahwa perang telah datang, maka sebenarnya kita disarankan bahwa nilai-nilai dan pengetahuan itu harus kita pelajari. Kita harus lebih mengutamakan nilai-nilai cinta kasih yang hampir hilang dari kehidupan ini. Kita harus mulai membangun kembali diri agar kebersamaan kita dan keluarga kebersamaan kita kembali terlihat. Beberapa waktu terakhir ketika kita alami pandemi COVID-19, relasi antara kita jelas rendah. Sekarang ini baru kembali perkumpulan, dulu harus. Tetapi dari kita merasa, ini orang yang malam Natal ini rasa seperti hari biasa, karena banyak bagian yang sudah dipotong-potong. Dan ketika ritual itu semakin dibatas, kita hampir tidak punya nilai yang banyak di kepala, karena orang mempertahankan nilai dengan ritual-ritual atau upacara-upacara yang diterapkan. Jadi semoga masalah-masalah yang kita hadapi ini kita bisa atasi dengan membangun kebersamaan dengan cara yang lain, agar kita tidak terasing, agar kita tetap menjaga persekutuan kita, menjaga kebersamaan kita. Terang yang dimaksudkan adalah kesadaran bahwa kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami persoalan, dan karena itu kita harus sadar dan mencoba mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Tadi dalam bacaan kedua kita dengar Paulus tegaskan bahwa peristiwa Allah menjadi manusia, ketika Tuhan menjadi manusia dan kemudian menebus kita, itu artinya dia mau menyucikan kita, mau menguduskan kita, agar kita semakin bertekun dalam kebaikan. Dan karena itu kita semua diajak untuk merefleksikan apakah setiap hari kita kejar kebaikan ataukah kita selalu menjadi orang yang kadang meresahkan sesama kita. Selanjutnya itu dalam bacaan Injil kita dengar kisah tentang kelahiran Yesus yang sangat menyedihkan. Sebelumnya malaikat Gabriel memberi kabar kepada Maria bahwa anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus dan karena itu dia dengan baik. Kepada Yosef juga malaikat datang dalam mimpi dan sampaikan bahwa anak yang dikandung istri itu berasal dari Roh Kudus. Jangan tolak, jadikan istri. Tetapi ketika dia melahirkan, ternyata mengalami kesulitan yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa hal itu harus terjadi?
nilai yang mau ditonjolkan teks ini tadi adalah nilai penghargaan terhadap manusia. Kita bisa bertanya seperti ini. Tuhan itu Maha Pencipta. Dia bisa melakukan apapun dengan caranya. Dia bisa menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri. Tidak perlu harus menjadi manusia. Tetapi ternyata dia memilih jalan menjadi manusia untuk melakukan penebusan. Kenapa dia memilih jalan ini? Ini artinya dia mau tegaskan bahwa kita manusia itu sungguh sangat berharga. Dan karena dia menghargai kita, maka dia memilih jalan ini. Dia merendahkan diri menjadi sangat sederhana. Dan kemudian dari kesederhanaan itu dia menjadi besar dan menyelamatkan manusia. Dan dia itu menyatakan bahwa ternyata manusia yang sangat sederhana ini ternyata dia bisa menjadi besar dan menyelamatkan. Dan tentang hal ini juga sebenarnya sudah sekian lama saya sudah sampaikan. Dulu saya selalu tunjuk ini yang kecil-kecil yang di depan sudah ada potongan ini. Jangan sampai besok-besok mereka menjadi orang yang punya pengaruh sangat besar. Bahkan mereka ini bisa jadi menjadi orang yang akan menyelamatkan kita di kampung kita di sini atau di mana. Sekarang kelihatan tidak ada arti, tapi ketika mereka menjadi guru, tugas di mana dan mereka mendidik anak orang lain menjadi besar, menjadi hebat. Itu juga bagaimana cara menyelamatkan. Dan karena itu sekali lagi, semenjak kecil, semenjak dari bahkan dari rahim, itu anak-anak itu sudah harus diberi perhatian supaya mereka bertumbuh secara wajar, kurangi kekerasan yang sering dilakukan kepada anak-anak. Dan intinya dari cerita lucu dari lakon Agus Nato tadi, itu mau katakan bahwa ketika orang sadar bahwa yang datang itu Tuhan, dia tidak mampu menolong. Ketika orang sadar bahwa kita semua ini adalah gereja, kita semuanya adalah umat Allah, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah diangkat, raja yang menjadi ilahi sama seperti Yesus sendiri, maka orang tidak akan memperlakukan orang lain secara kasar atau memperlakukan seolah-olah tidak berharga atau tidak berarti. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika keuskupan atau pihak provinsi mereka mengajak kita untuk merefleksikan peran-peran kita, kehadiran kita, diri kita sendiri sebagai umat Allah, sebagai gereja yang hidup, itu sebenarnya tekanannya berada pada sejauh mana kita saling menghargai dan memperlakukan satu sama lain sebagai makhluk yang berharga, yang kudus, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan cara kita menghargai itu mulai dari tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai pimpinan, sebagai pengurus di lingkungan dan di mana-mana. Dan sekarang ada banyak masalah yang kita alami. Kita hidup di era digital. Kita hidup di era di mana anak-anak punya mainan berbeda dari dulu. Kalau dulu anak-anak menciptakan mainan sendiri dan karena itu dia punya kreativitas. Dia ditantang untuk membuat sesuatu yang membuat batang kayu bisa menjadi mobil atau bisa menjadi apa saja yang dia mau. Anak-anak sekarang semua serba kotor. Mau membutuh main ini tinggal menangis saja. Bahkan anak sekarang itu mainan lain yang tidak main lagi. Apa? Dan anak-anak yang mainan tidur sampai di Suradikara itu ada anak senang yang masuk asrama cuma 2 hari dia pulang. Karena dia tidak bisa lepas dari HP dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Sudah begitu terpengaruh. Sekarang di sekolah-sekolah guru-guru mengeluh. Anak-anak sulit sekali untuk misalnya memberikan jawaban kalau ujian. Dan ini kita harus sadar bahwa ini kemunduran besar.
Dan ketika kualitas sumber daya manusia kita menurun, maka gereja kita itu akan menjadi gereja. Baik waktu ini saudara-saudara, sekalian yang saya kasih, ketika kita merayakan Natal dan rasa-rasa Injil menyatakan bahwa ini kita telah mendapat terang, terang itu adalah kesadaran bahwa kita terjebak dalam hal yang salah, yang harus mulai dari sekarang kita harus tanpa disadari mencari solusi bersama, berkumpul bersatu sebagai umat Allah, mulai dari lingkungan terkecil dan provinsi sampai level provinsi, dan mulai bersama-sama memikirkan masa depan kita, masa depan kita, dan memikirkan masa depan kita. Gereja adalah kita, maju dulu gereja kita, sangat bergantung. Mari kita temukan yang disediakan dan mulai membangun gereja kita, mulai dari diri, mulai dari semua.